Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Dewo di sini. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman mencoba Fedora Linux. Apa itu Fedora? Nah, teman-teman bisa mengunjungi website ini, getfedora.org, dan ini kebetulan sudah ada bahasa Indonesianya, jadi teman-teman bisa membaca lengkap di sini. Nah, mengapa saya tertarik menginstall Fedora ya? Ini ada sejarahnya teman-teman. Dulu saya pernah kursus Red Hat Linux tahun 2000-an ya. Jadi saya mulai mengenal Linux itu sebenarnya tahun 98, tetapi saya benar-benar kursus Linux itu kursus Red Hat tahun 2000 ya teman-teman ya. Red Hat ini adalah suatu distribusi Linux yang cukup tua ya teman-teman ya. Jadi ini di samping Debian, Mandrake, dan lain-lain ya. Ini Fedora, Red Hat ini salah satu distro yang cukup tua. Dan saya senang karena Red Hat itu sampai sekarang masih survive ya. Nah, Red Hat memang dikhususkan untuk kalangan corporate ya. Jadi yang teman-teman yang memang serius ingin menggunakan distro Linux untuk perusahaan teman-teman dengan skala besar itu bisa menggunakan Red Hat. Tetapi teman-teman kalau untuk penggunaan yang mungkin tidak terlalu rumit dan sebagainya ya, mungkin teman-teman bisa menggunakan Fedora. Karena Fedora ini mengambil teknologi dari Red Hat, kemudian dikembangkan oleh komunitas. Jadi ini saling mutualisme ya. Ada beberapa teknologi yang dikembangkan oleh komunitas, kemudian diadopsi oleh Red Hat. Demikian juga dengan sebaliknya, ada beberapa teknologi baru di Red Hat, kemudian diserahkan ke komunitas untuk Fedora. Jadi teman-teman jangan khawatir menggunakan Fedora ini, karena ini umurnya sudah cukup tua, sudah cukup matang. Jadi banyak perusahaan yang memang menggunakan Red Hat dan Fedora ini untuk mendukung bisnisnya. Nah, teman-teman, di sini ada 3 opsi, yaitu Fedora Workstation, Fedora Server, dan yang ketiga adalah Fedora IoT. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk menginstall Fedora Workstation ya. Jadi, teman-teman bisa klik di sini, unduh sekarang. Nah, di sini ada 2 opsi ya teman-teman ya. Ada yang untuk komputer x86 untuk 64 bit. Ini sayangnya sudah tidak ada dukungan untuk 32 bit ya teman-teman ya. Karena saya rasa sih sekarang sudah nggak ada PC baru modern yang masih 32 bit ya. Kemudian ada opsi untuk ARM. Nah, ini teman-teman kalau misalnya punya single board komputer seperti Raspberry dan lain-lain, itu mungkin bisa menggunakan yang ARC ini ya, yang untuk ARM. Nah, di sini juga disediakan Fedora Media Writer. Jadi teman-teman kalau ingin membakar ISO ini ke CD-ROM, ke DVD, atau bahkan ke USB, teman-teman bisa menggunakan Fedora Media Writer ini. Nah, ini kebetulan saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Teman-teman tinggal klik di tombol unduh di sini ya. Nah, untuk uji coba kali ini saya menggunakan VirtualBox ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menginstall langsung ke PC saya ya, tetapi saya akan membuat virtual mesin di sini. Ya, di sini caranya ya. Contohnya saya ingin membuat virtual mesin namanya Fedora 36. Oke, next. Saya mengalokasikan RAM-nya misalnya. Oke, sekian ya. Teman-teman terserah mau menginstal berapa ya. Minimal 2 GB ya RAM-nya ya. Oke, next. Oke, create a virtual hard disk now. Oke. Oke, saya menggunakan format VDI. Dynamically aja. Oke, nah di sini saya mengalokasikan contohnya 64 GB storage-nya. Nah, sebelum saya jalankan, saya perlu mengubah di sini untuk sistem prosesornya saya alokasikan 5 deh, 5 CPU. Untuk display video memorinya saya set 128 MB. Untuk storage, nah di sini ada eh, gambar CD-ROM di sini saya akan mengemulasikan. Nah, jadi teman-teman tadi downloadnya ada di mana ya? Kebetulan saya tadi downloadnya sudah di folder download yaitu Fedora Workstation Live. Ya, klik di sini.
saya set sebagai live CD karena cuma dipakai satu kali saja. Kemudian untuk network saya pilih yang bridge. Udah itu aja teman-teman. Jadi sudah oke. Kita jalankan ya virtual mesinnya. Nah, oke, di sini ada opsi saya resize. Di sini ada opsi untuk start Fedora Workstation atau tes dulu, tes media dan juga PC dari teman-teman mencukupi nggak. Jadi ini pilih yang kedua, atau saya sudah ngetes dan sudah berhasil ya, jadi saya langsung start Fedora Workstation Live. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul. Apakah kita hanya ingin mencoba saja atau kita coba install? Nah, saya ingin coba install ke virtual storage yang sudah saya bikin tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini ini saya bisa resize. Saya akan coba install ke hard drive. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini tujuannya kita pilih. Saya pilih yang ini ya teman-teman ya, yang sudah kita alokasikan tadi. Oke, otomatis saja. Tidak usah dienkripsi, nggak apa-apa, karena saya hanya uji coba. Klik selesai. Memeriksa. Oke, kita bisa langsung mulai instalasi. Nah, ini sudah mulai instalasi ya teman-teman ya, mungkin membutuhkan sedikit waktu. Sembari saya cerita ya teman-teman ya. Jadi saya dulu mengenal Linux pertama kali ya Red Hat ya teman-teman ya. Cikal bakalnya dari Fedora ini Red Hat. Saya udah pernah kursus Red Hat. Cuma akhirnya Red Hat itu menjadi suatu distribusi yang komersial yang memang ditujukan untuk korporasi. Walaupun memang Red Hat kemudian membuat suatu versi yang komunitas yaitu Fedora ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya usianya sudah cukup lama. Tetapi walaupun demikian, dulu saya itu waktu masih aktif membuat usaha sendiri, yaitu Sisvo Campus, saya menggunakan distro Mandrake yang kemudian berubah nama menjadi Mandriva. Sayangnya Mandriva ini tidak dikembangkan lagi ya sayangnya, jadi sudah mulai punah mungkin ya. Saya nggak tahu, tetapi saya lihat terakhir memang perkembangannya tidak ada update baru lagi. Memang sangat disayangkan karena sebenarnya dulu tahun 2000-an itu sangat banyak distro yang muncul. Sehingga sampai kalau digambarkan apa? pohon pohon ini ya, pohon keturunan itu sampai ruwet sekali ya teman-teman ya. Bahkan dulu ada distro khusus Indonesia juga ada, yaitu seperti Igos atau Garuda dan sebagainya, itu banyak sekali. Bahkan ada beberapa distro kecil buatan Indonesia sebenarnya cukup bagus, sayangnya tidak berkembang ya karena memang faktor dari keuangannya yang mungkin tidak mendukung untuk bisa sustain atau berkembang atau bertahan ya teman-teman ya. Nah, Red Hat dan Fedora ini salah satu distro yang cukup tua dan terus sampai saat ini terus dikembangkan, dan yang versi terbaru adalah Fedora 36 ini ya teman-teman ya. Nah, ketika Mandriva itu sudah mulai melemah ya teman-teman ya, tahun 2009 saya memutuskan menggunakan Ubuntu. Nah, Ubuntu ini turunan dari distro Debian. Debian itu salah satu distro yang cukup tua juga ya. Eh, Cukup tua juga. Nah, dan dia langsung dari kernel utamanya langsung dikembangkan khusus ya. Tetapi kesininya akhirnya kayak kembali mengerucut ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu itu ada beberapa cabang seperti Red Hat, kemudian Debian dan lain-lain ya. Kemudian bercabang banyak sekali, tapi semakin sekarang itu semakin mengerucut lagi. Dimana kalau kita lihat mungkin ada beberapa
kesamaan komponen yang ada di setiap distro ini ya. Jadi seperti kalau Red Hat dan Fedora itu memang dari dulu selalu menggunakan Gnome. Sedangkan dulu Mandrake atau Mandriva itu selalu menggunakan KDE atau KDE. Sedangkan Ubuntu sendiri pernah berubah ya. Dia pernah menyerahkan pilihannya karena dia menyediakan KDE maupun Gnome. Kemudian dia menggunakan Unity, tetapi belakangan menggunakan Gnome lagi. Nah, artinya sekarang ada sedikit kesamaan antara user interface dari Fedora dengan Ubuntu. Makanya saya hari ini ingin mencoba menggunakan Fedora karena selama dari tahun 2009 sampai sekarang saya sudah sering atau memang selalu bekerja menggunakan Ubuntu yang dengan Gnome. Tentunya sekarang kalau menggunakan Fedora tidak terlalu banyak perbedaan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini tampilan awalnya dari Fedora ya teman-teman ya. Ini menggunakan Gnome. Tentu teman-teman kalau sudah menggunakan Ubuntu yang menggunakan Gnome tentu tidak akan sulit beradaptasi di sini ya. Sama ya. Cuma kalau memang Ubuntu kayaknya sih lebih banyak kosmetiknya yang bagus ya teman-teman ya. Kalau di sini sama sebenarnya, tidak terlalu banyak beda karena sama-sama menggunakan Gnome yang terbaru ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall. Contohnya di sini ada Fedora Media Writer. Ya, di sini ada kontak, ada weather, ada clock, ada maps. Nah, di sini ada LibreOffice ya, teman-teman ya. Jadi, jangan khawatir kalau teman-teman menggunakan Fedora untuk pekerjaan sehari-hari. Ini sudah ada LibreOffice, yaitu Calc, atau ini seperti Excel ya, spreadsheet. Nah, ini juga ada LibreOffice Impress, ini seperti PowerPoint. Dan ini juga ada LibreOffice Writer, ini seperti MS Word. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan untungnya, kalau di dunia perlinuxan ya teman-teman ya, teman-teman itu banyak disuguhkan software-software yang open source yang bahkan tidak perlu membeli ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa install dari sini ya teman-teman ya. Ini ada fitur, nah di sini software, di mana teman-teman nanti bisa mencari atau mengeksplor di sini apa saja yang ada di sini dan teman-teman bisa download ya. Nah ini untuk programmer atau developer mungkin memerlukan Gedit ya atau Jenny. Kalau saya biasanya menggunakan Jenny. Biasanya sih Gedit ini sudah terinstall di Ubuntu ya. Tapi kalau di Fedora ini sepertinya belum. Teman-teman bisa menginstall di sini ya. Scribus. Nah, ini cukup bagus ya. Ini untuk desktop publishing, bagus sekali ini untuk membuat majalah yang layoutnya bagus gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan di sini. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita install, bahkan teman-teman nanti nggak perlu mengeluarkan uang sama sekali ya teman-teman ya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan Windows, itu MS Office-nya pun harus membayar ya teman-teman ya. Kalau di sini nggak. Ya. Ini nanti juga update-nya ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mencari software-software dan sebagainya, kita cukup masuk ke software di sini. Nah, di sini kita bisa cari misalnya Gym. Nah, itu sudah ada teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal install saja di sini. Ini adalah seperti Photoshop ya, software seperti Photoshop untuk mengedit foto dan sebagainya. Teman-teman bisa install di sini ya. Atau belum ada ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman programmer, teman-teman bisa install banyak editor di sini. Bahkan ada Bluefish editor, ini cukup terkenal ya teman-teman ya. Sepertinya VS Code belum ada ya. Teman-teman juga kalau mau download Chrome, ternyata belum ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin harus mengunjungi website dari Chrome untuk menginstall langsung dari websitenya. Tetapi di sini sudah ada Mozilla Firefox. Nah, welcome to Firefox. Teman-teman bisa memilih theme-nya seperti apa, atau light, terang ya, atau dark. Nah, ini keren juga ya, dark, atau
Alpenglow. Ya, keren Alpenglow. Oke, saya menggunakan Alpenglow. Oke, saya akan set full screen ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman mungkin nggak perlu install Fedora di hard disk teman-teman atau SSD teman-teman, tetapi cukup menggunakan virtual machine aja untuk mencoba, karena sebenarnya saya memang sudah cukup nyaman menggunakan Ubuntu, baik untuk bekerja maupun untuk server, tetapi saya ingin bernostalgia, melihat-lihat seperti apa sih Fedora yang sekarang, ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat Fedora Magazine, majalahnya Fedora, ya. Apa yang baru di Fedora 36? Nah, ini kita bisa split screen juga ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi, berdampingan dengan aplikasi lain juga bisa. Coba saya lihat aplikasi apa saja yang sudah terinstall di sini. Contohnya di sini ada sistem monitor. Nah, ini seperti sistem monitor ini standar ya, sudah ada di Ubuntu juga. Jadi teman-teman juga bisa melihat aktivitas dari CPU teman-teman, baik untuk CPU-nya maupun memorinya maupun network-nya. Nah, ini apa saja yang baru di Fedora Workstation 36? Kita lihat. Ya, ini tetap dari komunitas untuk komunitas ya. Di sini ada desktop improvement. Memang dulu sempat Red Hat dan Fedora itu tidak terlalu user friendly ya, tetapi belakangan semakin user friendly baik untuk user interface-nya maupun untuk user experience-nya. Sedangkan memang Ubuntu sudah terkenal untuk user interface maupun user experience-nya sudah bagus sejak dulu ya. Karena memang dari dulu sejak kelahirannya Ubuntu itu dia sudah berfokus kepada user. Nah, kalau dulu Red Hat itu berfokus kepada server dan untuk pengguna bisnis, untuk workstation pekerjaan ya. Nah, sekarang sudah lebih user friendly, apalagi sudah menggunakan Genome 42. Jadi dulu sebenarnya Ubuntu itu sempat menggunakan Unity karena uh, karena Ubuntu sempat tidak puas dengan Genome. Nah, akhirnya Unity itu dibuat supaya lebih user friendly ya. Tetapi sekarang Genome ini sudah bagus dan rasanya sudah banyak distro yang kembali menggunakan Genome. Dan aplikasinya sudah banyak yang support ya dengan baik, dengan mulus di Genome juga. Dan ini sepertinya sudah bagus sekali integrasinya dengan graphic card NVIDIA. Nah, ini juga ada sysadmin improvement, jadi banyak utility untuk admin yang semakin ditingkatkan ya dan semakin baik. Dan ini ada beberapa update. Memang di sini tidak terlalu dijelaskan banyak hal ya, karena kalau teman-teman sudah menggunakan Fedora secara gradual dari versi ke versi, tentu tidak terlalu melihat banyak perbedaan ya. Sedangkan tampilannya memang ini standar sekali dari Genome ya. Sebenarnya kita juga bisa bisa dapatkan tampilan yang bagus seperti ini juga di Ubuntu. Ini kenapa tombol untuk minimize dan maximize yang nggak ada ya? Biasanya kan ada di sini ya teman-teman ya. Sepertinya ada settingnya, coba kita lihat. Apa saja settingnya yang bisa kita ubah-ubah di menu sini ya teman-teman ya. Ini saya tutup dulu. Nah, ini sepertinya emang nggak ada minimize atau maximize-nya ya, tombolnya hanya ada close doang ya. Tetapi kita masih bisa resize dengan mengklik pinggir-pinggirnya ya. Mungkin kita bisa ubah di sini appearance. Nah, di sini kita bisa pilih light atau dark. Dark keren ya teman-teman ya, dark keren. Ini untuk wallpapernya kita bisa pilih ada beberapa. Nah, ini ada kiri dan kanan ini artinya kalau kita menggunakan dim light maka akan dipilih yang gambar kiri, sedangkan kalau dark kita akan menggunakan yang gambar yang kanan ya. Jadi kalau kita, nah ini dark, ini light, sedangkan kalau dark, nah
Ini sepertinya wallpaper-nya ada juga di Ubuntu ya teman-teman ya. Oke, rasanya ini paling bagus ya teman-teman ya, menurut saya sih. Mungkin teman-teman bisa memilih wallpaper yang lain. Sedangkan kita bisa lihat di sini ada notification. Nah, ini bisa on off di sini. Do not disturb kalau teman-teman nggak ingin terganggu. Ini searchingnya, apa saja yang akan dicari. Sedangkan multitasking, nah ini dia. Ini seperti Ubuntu ya. Jadi teman-teman kalau kemarin lihat video saya yang mencoba Ubuntu yang terbaru, sebenarnya saya sudah install juga di sini ya teman-teman ya, di PC saya. Sedangkan ini sama. Jadi fitur-fiturnya sama. Ini untuk aplikasi-aplikasi yang ada. Settingnya bisa macam-macam ya. Ini privacy, kamera dan sebagainya. Display. Nah, oke. Ini bisa 4K. Removable. Oke. Oke, ini standar ya teman-teman ya. Standar seperti yang ada di Ubuntu ya. Oke. Sharing. Jadi bisa remote desktop juga. Namanya bisa diubah. Teman-teman nanti juga bisa on off di sini. Ini kalau mau sharingnya. Nah, ini kalau bisa kita on kan. Jadi kita nanti bisa remote desktop juga di sini. Sementara saya matikan aja. Ini untuk power management. Bisa balance, bisa power. Untuk user. Jadi ini karena memang Ubuntu, Fedora, dan semua distro Linux itu memang sudah didesain untuk multi-user ya. Jadi teman-teman bisa membuat user-user baru di sini yang sama-sama menggunakan PC teman-teman atau mau remote dari luar ke PC teman-teman, ini bisa dibuatkan user di sini ya teman-teman ya. Ini sayangnya memang tampilannya tidak ada pengubahan window-nya ya. Oke, di appearance tidak ada ya. Tidak ada cara mengubah window-windownya. Sedangkan di Ubuntu ada ya, ada fiturnya bagaimana kita mengubah window-nya. Jadi window manager-nya bisa diubah ya. Ini sepertinya nggak ada atau saya belum mencari ya teman-teman ya. Sebenarnya ada utility tweak untuk mengubah apakah tombolnya akan ditampilkan, tapi saya belum explore lebih lanjut untuk Fedora ini. Nanti kita akan coba cari ya teman-teman ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi lain yang kita bisa lihat. Utilities-nya apa aja di sini? Ada disk usage analyzer, ada ini untuk disk ya, image viewer, dan sebagainya. Ini bahkan ada fontnya. Kalau kita lihat disknya di sini, nah, oke teman-teman, rasanya menarik juga ya. Tetapi memang dulu saya memilih Ubuntu itu karena kenyamanan penggunaannya ya teman-teman ya. Dan Ubuntu memang berjanji secara reguler akan selalu mengupdate sistemnya. Jadi Ubuntu itu setahun 2 kali, di bulan 4 dan bulan 10. Biasanya di bulan 4 itu untuk long term support, di mana tahunnya adalah tahun genap. Jadi contohnya 2022 ini adalah di bulan 4 itu long term support terbit ya teman-teman ya, setiap 2 tahun gitu ya. Kalau Fedora ini memang dulu sempat saya tinggalkan, tidak menjadi barometer atau tidak menjadi rekomendasi yang digunakan untuk klien karena memang dulu tidak tidak terlalu user friendly. Tapi kalau sekarang sih sudah lebih baik ya teman-teman ya, tampilannya juga sudah bagus. Cuma mungkin kemudahan penggunaannya sepertinya Ubuntu masih lebih baik ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat, saya minimize lagi. Nah, ini teman-teman kalau lihat, ini adalah window dari Ubuntu, itu sudah ada minimize, ada ini untuk maximize ya. Dan di sini teman-teman lihat
Ubuntu itu secara apa namanya, secara default itu sudah tidak perlu setting lagi, tinggal pakai gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah di sini. Nah, saya rasa sih saya masih akan tetap merekomendasikan Ubuntu ya teman-teman ya. Bukannya Fedora itu jelek, bukan. Fedora itu bagus. Fedora dan Red Hat itu memang dulu terkenal sangat stabil dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman ya. Tetapi memang kalau digunakan oleh end user langsung, mungkin saya akan lebih merekomendasikan menggunakan Ubuntu ya teman-teman ya. Sebenarnya pun dulu Red Hat dan Fedora itu terkenal dengan RPM ya, jadi package manager ya untuk install software dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan adanya aplikasi seperti software center, application center dan sebagainya itu sekarang sudah lebih sangat mudah untuk menginstall ya. Kalau di Ubuntu itu dikenal dengan apt-get ya. Kalau di sini menggunakan yum atau yum ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau install misalnya Hotop, nah di sini ya sudo yum install Hotop. Nah, jadi ini mirip-mirip dengan apt-get ya, apt-get app. Kalau di Ubuntu sudo apt install Hotop. Nah, kalau di sini yum. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang sepertinya caranya sudah semakin mirip-mirip semuanya ya. Ini bagus juga karena sekarang Fedora juga sudah mirip-mirip dengan Ubuntu ya. Jadi kalau Ubuntu itu berangkat dari Debian ya, kalau Red Hat ini ya memang dari dulu Red Hat ini salah satu apa namanya root yang cukup kuat ya, sudah cukup tua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk menginstall tidak jauh beda, cuma kita menggunakan yum. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Jangan lupa klik like kalau teman-teman suka ya. Jangan lupa subscribe juga kalau teman-teman belum subscribe. Sementara itu dulu teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih. Salam.